Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kualitas inovasi, kualitas budaya organisasi, dan kinerja organisasi. Dengan saya sendiri, Nabila Afifah dengan NIM 21042317 dan anggota kelompok saya lainnya yaitu Adinda Mutiara Putri dan Nur Febianti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kualitas inovasi. Pengertian inovasi. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno 2012, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Pervez K. Ahmed and Carles de Stepchard 2010, inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk, informasi, teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, kualitas inovasi. Harner 2002 menyatakan bahwa kualitas inovasi sebenarnya adalah hasil dari penggabungan semua dampak inovasi. Ini mencakup mutu produk dan layanan, efisiensi operasi perusahaan yang sebenarnya, serta kemampuan manajemen di tingkat perusahaan yang tertinggi. Kualitas inovasi mencerminkan sejauh mana usaha perusahaan dalam mengejar inovasi melalui penciptaan produk, proses atau cara pengelolaan yang baru, dan apakah inovasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, dan pemasok. Jika jawabannya positif, itu menandakan bahwa inovasi tersebut memiliki mutu yang baik. Menurut Ahmad dan Zairi 2000, kualitas inovasi harus mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk atau jasa. Ini mencakup peningkatan nilai bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pengembalian investasi produk, dan meningkatkan kinerja produk. Yang kedua ada kualitas operasi proses. Ini meliputi hal seperti waktu peluncuran yang tepat, peningkatan produktivitas proses, perbaikan dalam penataan personel dan pembangunan produk, serta penentuan target dan fleksibel. Yang ketiga ada kualitas manajemen. Ini mencakup aspek penerimaan karyawan, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, penjualan produk-produk inovatif, dan tingkat kesuksesan dalam menerapkan inovasi. Dalam melakukan inovasi, manajer perusahaan harus mempertimbangkan kualitas sebagai faktor utama. Ini dapat dilihat dari 3 aspek kunci. Yang pertama, produk atau layanan. Tingkat mutu produk atau layanan yang ditingkatkan oleh perusahaan melalui penerapan teknologi baru. Yang kedua, proses operasional. Peningkatan produktivitas yang efektif dan pengurangan biaya dalam proses produksi. Yang ketiga, manajemen kualitas. Kepemimpinan, konsep manajemen, inovasi, dan strategi pengendalian yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap pengelolaan bisnis. Itulah penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Putri, NIM 21042003. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas reformasi administrasi publik yang dimana yaitu kualitas budaya organisasi. Menurut Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi, yaitu organisasi yang mempunyai sebuah sistem makna bersama dan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu sendiri. Yang dimana budaya organisasi itu sendiri adalah suatu pola sistem yang berupa sikap, nilai, norma, perilaku, bahasa, dan diwariskan oleh kepribadian yang dimana organisasi membedakan dengan organisasi kelompok serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan atau berpikir yang beragam serta berfungsi untuk menjadikan masalah adaptasi internal menjadi eksternal. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko, yang dimana innovation and risk taking mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan oleh kebijakan dan praktik-praktik formal. Selanjutnya ada stabilitas dan keamanan, menghargai hal-hal yang dapat dihargai sebelumnya.
penghargaan kepada orang atau respect for people, memperhatikan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang lain. Selanjutnya, keagresifan persaingan. Di antara persaingan tersebut mengambil tindakan-tindakan yang dimana pasar-pasar dalam menghadapi sesuatu persaingan. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi yang pertama yaitu budaya rasional. Budaya rasional ini proses informasi individual di mana pertimbangan logika dan perangkat pengarahan. Yang kedua adanya budaya teknologis atau ideologis dan budaya yang pemrosesan information dan institution yang dimana mengartikan pendapat dan inovasi. Selanjutnya, budaya hierarki, yang dimana pemrosesan informasi formal baik dalam kompetensi dan dokumentasi. Selanjutnya, ada ciri-ciri budaya organisasi yang kuat dan ciri-ciri budaya organisasi yang lemah. Yang pertama, ciri-ciri budaya organisasi yang kuat yaitu anggota-anggota organisasinya loyal kepada organisasi, tahu dan jelas mana tujuan organisasi, serta mengartikan perilaku mana yang dipandang baik atau buruknya. Yang kedua, yaitu pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan, yang dimana digariskan dengan jelas, dimengerti, dan dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang dalam keadaan perusahaan orang yang bekerja sangat konventif dan agresif, di mana nilai-nilai disebut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan sebagai tingkah laku sehari-hari yang mempengaruhi secara konsisten organisasi tersebut. Adanya ciri-ciri budaya organisasi lemah, yaitu mudah terbentuknya kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, kesetiaan kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi. Yang ketiga, anggota organisasi itu sendiri segan mengorbankan kepentingan organisasi dan lebih mementingkan kepentingan individu dalam mengepentingkan organisasi. Baik, itulah sekian materi saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Febianti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam konteks reformasi administrasi publik, kinerja organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui reformasi administrasi publik, organisasi dapat memperbaiki struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan proses bisnis untuk meningkatkan kualitas organisasi secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode balance scorecard yang melibatkan 4 perspektif, yaitu keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, dan pembelajaran dan ditetapkan pertumbuhan. Dalam konteks reformasi administrasi publik, pengukuran kinerja organisasi dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas reformasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudaningsi, kinerja organisasi dapat dibedakan menjadi kinerja keuangan dan publik kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan meliputi aspek-aspek seperti pendapatan, laba, dan arus kas. Sementara kinerja non-keuangan meliputi aspek-aspek seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan inovasi. Dalam konteks reformasi administrasi publik, penting untuk memperhatikan baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.